Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Karangasem menyebabkan sebagian besar nelayan tidak berani mencari ikan. Petugas Dinas Pertanian Kota Denpasar menggencarkan vaksinasi rabies dengan mendatangi rumah pemilik hewan piaraan. Siswa SMP di Desa Mambal mengisi waktu luang dengan membuat wayang kulit. Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Karangasem akhir-akhir ini menyebabkan sebagian besar nelayan di Karangasem tidak berani mencari ikan. Mereka menempatkan kapal mereka dan memilih berkumpul bersama keluarga. Ketinggian gelombang yang mencapai 4 meter bisa menggulung kapal nelayan yang beratnya hanya beberapa ton saja. Selain ombak yang besar, nelayan juga khawatir dengan angin yang berembus kencang karena mereka tidak bisa mengendalikan perahu. Cuacanya? 2 hari. Udah 2 hari ya. Biasanya berapa lama kan begini, Pak? Sekitar 4 harian sekarang ini. 4 harian ya. Ketinggian gelombang di tengah berapa, Pak? 1 sampai 7 sekarang. 7 meteran, Pak ya? Iya. Membahayakan, Pak ya, untuk nelayan. Iya, makanya nelayan tidak ada yang berani turun sekarang. Oke. Pak, biasanya sampai berapa lama kan begini? Sekitar 1 minggu yang ini. 1 mingguan, Pak ya? Akibat cuaca buruk ini, aktivitas di kawasan pesisir ujung Karangasem menjadi sepi. Tidak ada aktivitas bongkar muat serta kegiatan nelayan menurunkan dan menaikkan perahu. Kondisi cuaca seperti ini diperkirakan akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Dampaknya tentu dirasakan warga karena harga ikan laut akan naik karena pasokan berkurang. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Sejumlah petugas Dinas Pertanian Kota Denpasar menggencarkan vaksinasi rabies. Agar efektif, mereka mendatangi rumah pemilik hewan piaraan. Vaksinasi door-to-door ini sudah dilaksanakan sejak 11 Juni lalu. Mereka mendatangi rumah warga di Desa Tegal Harum, Denpasar Barat yang mencakup 9 banjar. Di lingkungan Banjar Buana Kubu terdapat 3 anggota tim yang turun ke lapangan dengan target memvaksinasi 400 ekor anjing. Divaksinasi di wilayah Buana Kubu niki ada 3 tim yang turun di lapangan dan selama 2 hari niki. Ika tujuannya apa berdasarkan? Berdasarkan dari estimasi populasi hasil vaksinasi tahun lalu 2024 yang berjumlah 400-an kurang lebih. Di sini 400-an. Nggih. Berarti tujuannya untuk mengcover supaya pasien kasus rabiesnya tidak menyebar. Di tahun terakhir ini apa ada kasus itu rabies? Untuk di wilayah Wonokubu tidak ada. Di wilayah lain Denpasar? Denpasar yang kemarin lumayan tinggi kasusnya nih di Pasar Selatan. Pelaksanaan ini selama setahun terakhir sampai November. Sampai November. Mungkin ada himbauan kepada pemilik anjing. Untuk pemilik anjing untuk tidak meliharakan anjingnya, selalu dijaga kesehatannya dan memperhatikan anjingnya supaya tidak berkeliaran di luar. Program vaksinasi door-to-door ini untuk menekan penyebaran rabies dari hewan penular rabies khususnya anjing. Dengan program ini pemilik hewan tidak harus datang ke fasilitas kesehatan hewan. Hingga saat ini tercatat ada 11 kasus gigitan anjing rabies di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Selatan. Rencananya pelaksanaan vaksinasi rabies door-to-door akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Selain vaksinasi, petugas juga memberikan edukasi tentang bahaya rabies dan risiko yang ditimbulkan kepada pemilik anjing.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-16 tahun ini berlangsung di Denpasar dan Badung dari tanggal 9 hingga 17 September. Kabupaten Bangli mengirim 167 atlet dan 43 pelatih untuk bertarung di 22 cabang olahraga resmi dan 2 cabang olahraga mandiri. KONI Bangli masih mengandalkan cabang olahraga judo, karate, silat, taekwondo, serta pentak. Sejauh ini para atlet dan ofisial sudah mempersiapkan diri, mulai dari proses entry by name dan entry by number untuk seluruh kontingen, serta pelaksanaan training center. Pada ajang Porprov tahun ini, KONI Bangli tidak menargetkan peringkat, melainkan persentase perolehan medali karena jumlah atlet tahun ini berkurang dan anggaran yang minim. Sekarang programnya sudah bisa sampai 60% lah. 60% persiapan semua cabur karena di semua cabur itu sudah melakukan persiapan TC. Seperti arahan Bapak Ketua Umum itu memang kita tidak mengejar target posisi ranking, tapi target persentase. Nah, dengan optimisme itu yakinlah Bangli bisa mendulang prestasi lebih baik lagi dari 2 tahun sebelumnya begitu. Dalam Porprov sebelumnya, Bangli meraih 5 medali emas dengan jumlah atlet 292 orang dan anggaran 3,2 miliar rupiah. Sedangkan tahun ini, KONI Bangli hanya menganggarkan 2,1 miliar rupiah dengan jumlah atlet setengahnya dari Porprov sebelumnya. Meskipun demikian dengan jumlah atlet dan anggaran berkurang, KONI Bangli tetap optimis bisa mempertahankan jumlah medali, bahkan berharap bisa melebihi target. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.